Selamat pagi adik-adik. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Amin, puji Tuhan. Nah, adik-adik, di pagi yang indah ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi nafas yang segar, kita masih diberi udara yang segar, kita masih diberi rezeki yang melimpah hari ini. Nah, adik-adik, tahukah siapa yang memberi semua itu kepada kita? Siapa? Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, untuk itu kita semua tahu Tuhan Yesus itu kuat dan perkasa. Sehingga kita mau menyanyikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas udara yang segar untuk kami hidup, terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, berkatilah kami, sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami, berkatilah dari awal pertengahan hingga akhir minggu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini tahu apa itu artinya kasih? Apa itu kasih? Kasih itu apa Mbak Belinda? Kasih itu sabar, kasih itu tidak suka marah-marah, Dan sayang kepada teman. Jadi kita mau pujikan KASIH. Adik-adik tahu nggak, ketika adik-adik melakukan sesuatu, ketika adik-adik mau contohnya seperti mengerjakan tugas atau apa, pasti ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita ya. Untuk itu, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus di tengah kita. Yesus,
juga telinganya. Matanya juga harus tertuju ke depan layar supaya tidak menengok ke sana ke sini. Begitu ya adik-adik. Oke, selamat mendengarkan firman. Halo anak-anak, apa kabar? Pastinya baik-baik saja kan? Dan masih tetap sehat toh? Ya, puji Tuhan kalau begitu. Hari ini kita bertemu lagi, dan hari ini Pak Adi mau membawakan sebuah cerita yang istimewa dan luar biasa dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Salomo. Salomo adalah seorang raja yang menggantikan Daud. Jadi Salomo adalah raja yang menggantikan Daud pada saat itu. Nah, Salomo adalah orang yang takut akan Tuhan, dia sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga dia ingin memerintah bangsa Israel dengan rasa takut akan Tuhan, dan harapannya adalah bangsa Israel itu bisa menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang luar biasa lagi anak-anak, bahwa Salomo ingin menjadi raja yang bijaksana. Salomo ingin menjadi raja yang adil. Sehingga dia selalu meminta kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepadaku kebijaksanaan. Pada suatu hari, ada dua orang ibu yang datang kepada Salomo. Ibu yang pertama mengatakan pada Salomo, Tuan, aku dan wanita ini tinggal satu rumah. Kami sama-sama melahirkan seorang anak. Aku melahirkan lebih dulu dan dia melahirkan 3 hari berikutnya. Pada malam hari ketika tidur bersama dengan anaknya tidak sengaja dia tiduri dan anaknya meninggal. Lalu pada tengah malam dia membawa anaknya ke kamarku dan menukar anaknya dengan anakku. Pada tengah malam aku tertidur, terlelap, dia menggantikan anaknya dengan anakku. Lalu pagi-pagi aku bangun dan hendak menyusui anakku. Tetapi aku terkejut karena kok anakku sudah meninggal, padahal anakku hidup. Dia menggantikan anaknya dengan anakku. Lalu anak-anak, ibu yang satunya yang menukar bayi itu mengatakan, oh enggak bisa, itu anakku kok. Anakmu yang mati, anakku enggak. Anakku yang hidup, ini anakku. Lalu terjadilah keributan pada saat itu. Mereka berebut, ini bayiku, enggak, ini bayiku. Bukan, itu bayiku, enggak, ini bayiku. Ribut di depannya si Salomo. Nah, apa yang dilakukan Salomo? Karena Salomo selalu minta kepada Tuhan kebijaksanaan, maka Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada Salomo. Tenang. Shh, diam semua. Aku akan menentukan ini anaknya siapa. Semuanya duduk. Lalu Salomo memanggil kepada prajuritnya. Prajurit, sini, tolong ambilkan pedangku. Lalu prajurit itu datang dengan membawa pedang kepada Salomo. Ini raja, terima kasih. Nah, supaya adil, maka aku akan membelah anak ini saja menjadi 2. Sebagian untukmu dan sebagian untukmu. Kan jadi adil, dapat semua. Tapi harus dibelah menjadi 2. Nah, ngeri ya adik-adik kalau dibelah jadi 2. Nah, disitulah kebijaksanaan Salomo keluar. Nampaknya Salomo tidak sungguh-sungguh mau membelah bayi itu, tidak. Ini hanya untuk mencari mana ibu yang sesungguhnya.
Ibu yang pertama mengatakan, "Raja-raja, jangan, biarkan dia hidup. Nanti kalau dibelah dia akan mati. Jangan dibelah, sudah enggak apa-apa. Biarkan dia tetap hidup. Kalau mau sama perempuan itu ya tidak apa-apa. Yang penting dia tetap hidup. Jangan sampai dibelah jadi dua." Si ibu pertama mengatakan seperti itu. Ibu yang kedua, "Enggak apa-apa, Raja. Supaya adil, belah saja. Sebagian untuk saya dan sebagian untuk dia." Hah? Masa sih ya seorang ibu kok setega itu ya? Di situ Salomo menjadi tahu mana ibu dari anak ini. Salomo menjadi tahu dengan kebijaksanaan dari Tuhan itu. Salomo menjadi tahu, oh ternyata yang memiliki hati seorang ibu adalah ibu yang pertama. Dia tidak mau anaknya dibelah jadi dua. Dia tidak mau anaknya nantinya dibagi dua terus dibagi dengan ibu yang satu. Dia tetap membiarkan anaknya biar hidup. Kasih sayang ibu itu seperti itu. Maka di situ Salomo mengatakan, nah berarti ini adalah anak dari ibu yang pertama. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Salomo menjadi raja yang bijaksana. Bukan karena dia sendiri, tetapi kebijaksanaannya itu karena dia selalu dekat dengan Tuhan dan minta kepada Tuhan supaya diberi kebijaksanaan, bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik juga. Oleh karena itu, hari ini kita belajar dari Salomo supaya kita menjadi anak yang bijaksana, supaya kita bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka syaratnya adalah selalu dekat dengan Tuhan Yesus, selalu berdoa pada Tuhan Yesus, minta pada Tuhan, Tuhan berikan aku kebijaksanaan seperti Salomo, supaya aku bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke, anak-anak, sampai di situ ceritanya. Hanya sedikit, sepenggal, tetapi mari kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi seperti Salomo yang selalu punya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik tadi kan sudah mendengarkan firman dari tadi ya. Sekarang kita mau melanjutkan sekolah minggu kita. Kita akan menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengaturkan persembahan. Jadi siapkan adik-adik untuk siapkan persembahannya. Oke, untuk mengiringi lagu persembahan, kita mau pujikan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, kita syukur, bersyukur. Saat kau senang bersyukur. Panjatkan doamu, sungguh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu lagi. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur.
adik-adik sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau yang selalu memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa Indonesia Tuhan, Engkau pulihkan Indonesia, supaya Indonesia dapat pulih dari virus corona ini. Bapak, kami juga berdoa untuk tenaga medis yang melayani masyarakat yang terjangkit virus corona, kiranya Engkau yang selalu memberikan kekuatan, Engkau yang selalu memberikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami ya Tuhan, berkatilah sekolah minggu kami, kiranya sekolah minggu kami tetap berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk pengurus yang akan melayani adik-adik, kiranya Engkau selalu memberkati mereka, berkatilah dalam kegiatan mereka dalam sehari-hari, Engkau selalu memberikan kesehatan untuk mereka juga. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, berkatilah gereja kami, berkatilah Bapak Pendeta kami, berkatilah majelis dan jemaatnya ya Tuhan, supaya mereka tetap sehat dan bisa menjaga kesehatan hidup mereka. Sebentar kami akan berdoa untuk persembahan kami, kiranya Engkau yang selalu memberkati persembahan kami, berkatilah tangan anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami, kiranya Engkau yang selalu memberkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam tangan kuasa Roh-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang telah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa selalu pakai masker kemanapun adik-adik pergi di luar rumah. Maskernya harus yang sesuai protokol kesehatan ya adik-adik. Jangan lupa juga jaga kebersihan dan juga selalu cuci tangan. Nah, kita bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.